Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah berziarah ke makam paman dari Syekh Ahmad Khatib Sambas. Jadi alhamdulillah yaitu Syekh Ahmad atau Syekh Rahmat. Jadi Syekh Rahmat ini adalah paman dari Syekh Ahmad Khatib Sambas yang tempat tinggalnya di daerah kita ini, daerah Sabing. Kemudian meninggal di sekitar sini. Menurut cerita dari orang-orang bahwa dia meninggal itu ketika surau atau langgar, kalau bahasa yang lalu itu langgar, kemudian roboh ketika dia beribadah di situ. Lalu dikuburlah di sini. Jadi Syekh Ahmad atau Syekh Rahmat ini sangat berperanan penting bagi perkembangan keilmuan agama dari Syekh Ahmad Khatib Sambas. Ketika dia kadang-kadang main dari sini langsung ke Kampung Dagang tempat Ahmad Khatib masih kecil, disitulah dia membimbing keponakan, langsung diajaklah sholat tahajud di waktu bulan Ramadan. Jadi beberapa hari dia ke sana, jadi diajak. Pas pada malam itu Syekh Ahmad Khatib yang kecil itu mendapatkan malam qadar. Tapi tidak tahu Syekh Ahmad Khatib yang kecil itu, ketika dia berwudu air itu keras. Pamannya pun merasakan air itu keras. Jadi seperti agar-agar atau seperti ingus yang tebal yang tebal itu kemudian itu kan hanya berapa detik gitu kan. Setelah itu dia mau ngambil kopiah itu melayang-layang dan dilihat bahwa pohon itu merunduk. Kemudian si Ahmad Khatib yang kecil itu takut. Lalu pamannya, maksudnya si Ahmad ini tahu bahwa itu adalah malam qadar, lalu dia berdoa sekian banyak doa. Salah satu doa untuk Syekh Ahmad Khatib yang kecil itu, salah satunya doa bahwa mudah-mudahan Syekh Ahmad Khatib yang besar nanti dia menjadi seorang ahli ilmu, kemudian menjadi walinya Allah. Nah, jadi setelah itu Syekh Ahmad Khatib agak sedikit berkelakuan aneh, tapi bukan yang negatif. Lalu di situ kan di rumah Syekh Ahmad Khatib Sambas yang di Dagang Timur itu, di depan rumahnya itu ada pohon asam jawe asam rawa. Kemudian kalau Syekh Ahmad Khatib Sambas mau mandi atau pergi main, itu batang asam itu dikanankan, kemudian pulang kiri. Ada yang waktu dia kelupaan itu, waktu dia mau pergi main atau pergi mandi, kemudian ke kiri, ayo balik lagi untuk menuju ke kanan. Pas berapa minggu semestinya belum berbuah asam tersebut, berbuah kemudian dengan lebatnya. Jadi orang-orang ingin merasakan, meminta. Malu tahulah kita zaman yang dulu kan serba berbagi-bagi. Kata orang yang dikanankan itu kan ada buah di sebelah kanan, itu sangat manis sekali. Tapi yang di kirikannya sangat kecut, sangat masam sekali. Nah, jadi di sini udah ada keanehan. Nah, jadi lalu Syekh Ahmad Khatib Sambas itu belajar, salah satunya dengan pamannya kalau berkunjung ke rumah Syekh Ahmad Khatib Sambas. Kemudian Syekh Ahmad Khatib Sambas belajar di daerah keraton. Nah, banyaklah guru-guru agama di daerah keraton. Maka menginjak waktu dewasa, Syekh Ahmad ini setuju bahwa
Syekh Ahmad Khotib Sambas ini harus pergi belajar di luar negeri, terutama di daerah Makkah. Alhamdulillah terlaksana, dan Ahmad Khotib Sambas keponakannya ini sudah menjadi mursyid dari Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Mudah-mudahan Syekh Ahmad atau Syekh Rahmat ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita pun dapat mengikuti jejak-jejak beliau, dan mudah-mudahan kita diberikan rahmat, petunjuk serta ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bapak-bapak semua, kita sekarang berada di Suwak Syekh Ahmad Khotib di waktu masa kecilnya. Jadi disinilah tempat Syekh Ahmad Khotib Sambas itu mandi. Jadi tidak di sana, tapi di sini. Tapi walaupun demikian, dia itu bisa sampai ke sana. Tapi tempat dia mandi di sini. Nah, kemudian di sini ada juga sejarahnya, tragedinya. Disinilah Syekh Ahmad Khotib Sambas dan pamannya mendapatkan malam qadar ketika pamannya yaitu Syekh Ahmad mengajak Syekh Ahmad Khotib itu untuk mengambil air wudhu. Ketika dia mengambil air wudhu, itu air itu mulai keras. Nah, dalam beberapa detik setelah itu dia mau mengambil kopiah atau songkok. Nanti di sini kan banyak batang kayu yang tempat meletakkan kopiah. Kemudian waktu Syekh Ahmad Khotib yang masa kecil itu sekitar umur 5 atau 6 tahun, itu kopiah melayang-layang dan pohon merunduk, dan dia merangkul pamannya. Nah, ketika itulah pamannya tahu bahwa malam qadar, malam yang beribadah pada saat itu seakan-akan mendapatkan pahala 1000 bulan lamanya beribadah. Jadi berdoalah pamannya, salah satu doanya agar Ahmad Khotib yang masih kecil ini nanti dewasanya menjadi orang yang ahli ilmu, kemudian menjadi seorang wali yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah peninggalannya. Insya Allah mungkin kalau kita nanti berapa tahun ke depan dan sebagainya, kita berusaha untuk membangun walaupun sederhana, kemudian kita beri merek bahwa disinilah Syekh Ahmad Khotib Sambas mendapatkan malam qadar di waktu kecil. Jadi hanya ini yang dapat kita sampaikan. Ini desanya adalah desa Dagang Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi alhamdulillah kita sudah berada di pemakaman Bapak Ibu dari Syekh Ahmad Khatib Sambas, yaitu Datuk, kalau kita sekarang pakai Datuk Abdul Ghaffar bin Abdullah. Kemudian ibu dari Syekh Ahmad Khatib Sambas adalah Mirfa'aini binti Tan Mustafa. Jadi alhamdulillah kita sudah berada di tempat ini, di pemakaman dari jasa kedua orang tuanya lah. Syekh Ahmad Khatib Sambas menjadi ulama besar. Atas dukungan orang tuanya lah, didikan orang tuanya lah, jadi Syekh Ahmad Khatib Sambas mendapat kedudukan di dunia, disebut sebagai ulama besar. Kemudian di akhirat, di dunia disebutkan oleh orang sebagai wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Syekh Ahmad Khatib Sambas diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkat orang tua, sanak keluarga dan guru-gurunya. Jadi alhamdulillah ajaran dari Syekh Ahmad Khatib Sambas ini menyebar ke seluruh pelosok Nusantara. Alhamdulillah di Kabupaten Sambas udah mulai berkembang, walaupun zaman dulu sudah berkembang, tapi perkembangannya zaman dulu ketika datuk-datuk kita atau kakek-kakek kita masih hidup, tapi sekarang dia sudah meninggal. Jadi generasi berikutnya sudah tidak banyak lagi seperti dulu untuk mengamalkan amalan ajaran dari Syekh Ahmad Khatib Sambas. Jadi kita doakan bersama, mudah-mudahan Bapak Ibu dari Syekh Ahmad Khatib Sambas mendapatkan sisi yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diridhoi oleh Allah dan diampunkan segala dosa-dosanya. Dan kita pun mudah-mudahan berharap demikian untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.